Berikutnya adalah bagi kalian yang mau menjadi pengusaha, hal-hal yang harus kalian pelajarin dan gak diajarin di sekolah. Dan ini krusial banget bagi para pengusaha gitu ya. Satu adalah mempelajari soal cara kerja kartu kredit. Nah, teman-teman, kartu kredit itu tuh bisa dibilang kayak sebuah mata pedang gitu. Nah, mata pedang itu kayak pedang bermata dua lah ya. Jadi kalau teman-teman gunain dengan bijak dan baik gitu, nggak yang kayak asal orang kayak buat belanja sana belanja sini gitu, tapi emang teman-teman bakal gunain gitu untuk dengan pertimbangan usaha gitu, walaupun jatuhnya ngutang juga ke bank. Dengan memaintain dengan baik, nah teman-teman bisa menggunakan kartu bank ini sebagai loncatan teman-teman untuk sukses ya, walaupun gue nggak menyarankan banget sih untuk berutang sama pihak bank juga. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang lebih lagi soal penggunaan kartu kredit, teman-teman bisa kayak follow, cari yang namanya Roy, SHAKTI, Roy Sakti gitu. Dia master itu di bidang penggunaan kartu kredit ya. Oke, berikutnya adalah konsep compound interest. Compound interest ini apa sih? Jadi lebih kepada menentukan apa yang emang teman-teman sukai gitu untuk dilakukan ke dalam sebuah bisnis gitu, mengimplementasi hobi ke dalam sebuah bisnis. Kenapa sih bisa dibilang kayak gitu nggak diajarin di sekolah? Karena emang sekolah kan cuma ngajarin karakteristik pendidikan dasar gitu. Makanya kan kalau ada anak-anak yang ketika nilainya jelek di pelajaran tertentu gitu, suka dibilang, ih kok nilainya jelek di sini, sementara dia unggul di salah satu bidang. Nah, harusnya di bidang itu yang emang lebih ditekankan gitu. Kebayang gak sih kalau tiba-tiba pendidikan sekolah gitu jauh ke depan gitu, misalnya ada spesialisasinya PKN, spesialisasinya MAT, spesialisasinya ini gitu. Jadi jurusan itu gak cuma terbatas IPA IPS. Gue yakin masa depan Indonesia itu bakal dahsyat banget. Gue deh baru bayangin ini gue udah merinding, karena bakal akan ada orang-orang super ahli di bidangnya masing-masing. Berikutnya adalah cara menggunakan hutang dan cicilan dengan bijak. Banyak banget orang-orang yang suka gagal memanage hutang nih. Kayak kartu kredit pun udah termasuk hutang gitu, karena dengan memanage hutang dan cicilan dengan bijak gitu, mau apapun yang teman-teman kerjakan gitu, walaupun belum sukses gitu, paling nggak teman-teman akan hidup dengan lebih tenang gitu. Karena kalau misalnya kayak ngutang ke kartu kredit dikejar-kejar sama orang bank, waduh itu pusingnya bukan main pasti. Ditelepon gitu ya, kejar, pak kapan bayar gitu. Kalau menanggup ditarik kasetnya, waduh stres lah. Akhirnya merubah kayak mengganggu produktivitas teman-teman. Nah, berikutnya adalah cara bernegosiasi dengan baik dan efektif. Nah ini juga banyak banget sih di sekolah yang ngajarin ini, padahal ini penting banget kayak untuk melakukan banyak hal sih. Contohnya kayak orang beli apa-apa di pasar gitu kan, pasti terkadang ibu atau ayah kita yang ke pasar gitu, mereka berbelanja, mereka suka bilang, harganya nggak dikurangi gini. Itu aja udah nawar-nawar, udah negosiasi lah ya. Nah itu juga penting banget untuk dimiliki oleh seorang pengusaha, karena dengan menjadi seorang negosiator yang baik bisa membuka banyak peluang besar ke depan sana. Berikutnya adalah konsep budgeting dan personal finance. Jadi ya, maksudnya itu lebih menentukan modal budget gitu untuk yang kayak keluar masuknya gitu. Emang sih ini cukup diajarin di akuntansi, tapi akuntansi itu lebih menekankan kepada proses secara umumnya gitu ya, bukan secara spesifik yang lebih universal gitu. Karena kan di sini ada personal finance juga. Kalau personal finance artinya gimana sih cara memaintain keuangan sendiri gitu dengan bijak dan baik agar bisa menjadi seorang yang sukses gitu. Nah, berikutnya paling terakhir adalah cara kerja investasi. Cara kerja investasi ini, bayang nggak kalau satu sekolah gitu diajarin khusus investasi? Ya mungkin ada sih beberapa. Kalau nggak salah sih kayak di kampus-kampus sih ada ya, kampus-kampus khusus yang kayak Prasmul setahu gue ya, dan kayak BINUS kayak udah mulai nerapin deh. Gue nggak tahu pasti, tapi emang mereka yang emang core-nya itu di bisnis, biasanya sih beberapa kampus emang mulai lebih mengajarkan. Tapi kan kita berbicara di sekolah ya, karena emang sekolah itu justru di usia-usia waktu sekolah itu adalah waktu-waktu yang paling krusial untuk setiap orang menerima pendidikan dengan baik. Tapi malah pendidikan di Indonesia itu dirasa sama banyak pihak yang kayak kurang ini, kurang itu. Jadi makanya banyak banget kayak pendidikan di luar negeri itu suka berkembang jauh dan berbeda sama Indonesia, kayak kok beda banget sama Indonesia gitu ya.
Oke, jadi intinya adalah jangan menyesal gitu hal yang diajarin di sekolah, karena teman-teman bisa belajar sekarang belum terlambat, dan jangan ada kata terlambat gitu. Yang pasti teman-teman